Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bapak Sutomo, saya Ketua KPSI, saya berdiri dari Komunitas Peduli Sejawat Indonesia. Senang sekali hari ini adik-adik dari SMA 51 mau berkunjung ke Sekretariat KPSI. Terima kasih Bapak Guru yang mendampingi. Ini kehormatan buat kita karena gangguan skizofrenia adalah satu gangguan jiwa yang paling berat, yang stigmanya sangat besar di masyarakat. Stigmanya yang paling berat adalah stigma gila, ya. Nah, stigma gila ini seringkali membuat orang jadi malu untuk berkonsultasi atau minum obat atau dibawa ke layanan kesehatan jiwa, jadi malu. Dan itu akhirnya membuat mereka jadi terhalang untuk mendapatkan pengobatan dan jadi sulit untuk pulih. Nah, di sini ada teman-teman yang datang ingin belajar dan memahami apa sih itu skizofrenia. Itu adalah satu berita gembira buat kita semua nih dari pengurus KPSI, karena di generasi muda inilah kita akan memiliki harapan agar penghapusan stigma terhadap masalah gangguan jiwa itu akan bisa tumbuh dan berkembang, sehingga kepeduliannya itu nanti di generasi masa depan akan lebih baik lagi gitu ya. Jadi teman-teman semua ini bukan cuma tamu bagi kita, tapi juga adalah keluarga baru Komunitas Peduli Skizofrenia, karena nanti teman-teman saya harapkan juga menjadi agen perubahan ya untuk menyebarkan kepedulian dan edukasi tentang masalah kesehatan. Setelah saya baca dari berbagai sumber di internet, ternyata gangguan skizofrenia itu bisa pulih dan bisa hidup mandiri, bisa berprestasi lagi. Jadi bukan sesuatu hal yang memalukan, tetapi sama seperti penyakit apapun yang bisa diobati, bisa pulih, dan bisa hidup berkualitas gitu teman-teman ya. Nah, kemudian tadi stigma gila ini adalah stigma yang paling besar karena masyarakat jadi tidak mau cari tahu gitu loh. Sebenarnya masalah kesehatan jiwa itu kan bukan cuma skizofrenia ya. Jadi masalah kesehatan jiwa ada yang ringan, sedang, dan berat gitu. Dari yang ringan tuh misalnya merasa cemas, grogi ya, kalau kita di depan kelas gitu disuruh nyanyi misalnya, waduh kita gemeteran gitu loh. Terus kita malahan bukannya diberi dukungan, malah dibully sama teman-teman, diketawain. Padahal saat itu dia sedang butuh dukungan dari kita supaya dia lebih percaya diri lagi gitu. Jadi lingkungan yang peduli ini berangkat dari pengetahuan yang baik tentang masalah kesehatan jiwa. Jadi masalah kesehatan jiwa itu macam-macam, yang ringan tuh kecemasan, stres ya kan, kemudian ada OCD yang apa-apa diatur gitu ya, terus kemudian juga masalah insomnia, sulit tidur, terus kemudian kita ada kendala penyesuaian kalau kita pindah rumah, pindah sekolah, itu kita masalah penyesuaian diri, masalah body image ya, kok kita nggak merasa cantik nih, cewek-cewek nih khususnya, padahal semua ciptaan Tuhan itu indah sesuai dengan siapa yang memandang gitu. Jadi kalau kita sama orang tua kita pasti, oh anak saya paling cantik gitu kan. Nah jadi kita nggak perlu minder. Nah demikian juga yang laki-laki juga begitu, bahwa kalian semua adalah makhluk Tuhan yang sempurna dengan segala kelebihan dan kekurangannya gitu. Jadi ada masalah body image, ada masalah bullying juga harus menjadi kepedulian kita. Masalah depresi apabila kita kehilangan orang yang dicintai atau kita mengalami kegagalan dalam mencapai nilai misalnya ya kan, kok kita sedihnya mendalam nih. Nah, kapan kita harus sadar itu dan kemudian kita mencari pertolongan. Jadi dalam hal masalah kesehatan jiwa ini yang paling penting adalah help seeking behavior. Jadi teman-teman jangan malu untuk curhat ke teman-teman yang dipercaya, pada guru, pada
keluarga, supaya apa yang kita alami ini tidak kita tanggung sendirian, dan apabila lingkungan kita nggak bisa juga membantu kita bisa konsultasi ke mana? Ayo. Ya, bagus, ke psikolog atau ke psikiater. Dan nggak perlu malu berkonsultasi. Jangan mikir, oh saya nggak gila kok, ngapain saya ke psikolog, ke psikiater. Enggak gitu. Jadi psikolog ini adalah profesional yang dilatih dan diberikan pendidikan untuk mampu memberikan support, membantu kita memecahkan masalah, mengenali masalah, dan memberikan terapi yang kita butuhkan. Jadi kita nggak perlu malu untuk meminta bantuan pada profesional kesehatan jiwa. Dan sekarang juga berkonsultasi udah gratis ya. Kalau di sini kita ada temen psikolog KPSI dulu, kerja di psikolog di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, Mbak Marina gitu. Jadi teman-teman bisa juga ke sana, boleh didampingi keluarga atau juga inisiatif sendiri juga boleh sih. Kemudian juga demikian juga dengan psikiater, sudah ditanggung BPJS, jadi nggak membebani keluarga lah biayanya gitu teman-teman ya. Nah kemudian saya ingin nanti teman-teman dengar langsung pengalaman orang dengan skizofrenia ketika dia mengalami gejala-gejala yang dia rasakan, supaya kalian bisa memahami apa sih sulitnya menghadapi itu dan kenapa kita sebagai anggota masyarakat harus memberikan support supaya mereka bisa gitu ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ayo Kak, selanjutnya Kak Ida. Di tengah-tengah ini nanti kalau ada yang mau tanya boleh ya, gitu ya. Jadi nggak harus sampai Kak Vivi ngomong terus gitu. Oke, nah ini dia tadi ciri-cirinya ya, orang yang jiwanya sehat. Pertama-tama merasa senang terhadap dirinya. Ayo, siapa yang adik-adik yang merasa senang dengan dirinya? Ada nggak? Siapa yang merasa senang dengan dirinya sendiri? Kok ada yang nggak tunjuk tangan nih? Hati ya, tidak Jadi semua, aduh, siapa nggak tunjuk tangan di sebelahnya? Oh, nggak usah ikut-ikutan dong. Nggak apa-apa, jujur aja, jujur. Justru di sini tempatnya kita jujur. Kenapa? Sebelahnya Adi siapa namanya? Siapa deh namanya? Reno. Kenapa Reno? Tidak nunjuk tangan tadi. Nunjuk tangan, tapi telat ya. Berarti semua di sini senang dengan dirinya ya. Berarti semua jiwanya sehat nih. Oke, apa sih artinya kalau kita tuh senang dengan diri kita sendiri? Yang pertama, kita mampu menghadapi situasi. Maksudnya secara fisik tuh bukan yang masa kalau dia disabilitas dia nggak sehat jiwanya gitu Nah, kan. bener banget tuh. Tadi aku baru mau protes sama Ziego. Nah, jadi yang kayak dia mampu bersosialisasi, dia mampu ya mengembangkan diri dia gitu loh, berbaur sama lingkungan gitu. Pasti kayak lo udah pasti bahagia, terus jiwa lo sehat gitu. Oke, siapa namanya nih? Ya, Kezia, Ziego tidak tepuk tangan buat Ziego. Tapi seringkali ada yang masalah dengan kesehatan jiwanya, bahkan ada yang sudah terganggu. Apa sih bedanya? Gitu. Kalau yang udah terganggu itu seperti yang ada di sini. Apa aja tuh ya? Gitu. Yang pertama, yang udah pasti tadi Pak Bagus sudah bilang gangguan jiwa yang paling berat. Apa yo yang paling berat? Aduh, kok susah ngomongnya ya? Skizofrenia. Oke, skizofrenia. Skizofrenia itu kenapa dia bisa yang menjadi paling berat? Karena dia bisa mempengaruhi tingkah laku seseorang, emosi seseorang, dan cara dia berkomunikasi dengan orang lain. Gitu. Jadi dia berbeda banget sama orang lain. Gitu. Orang dengan skizofrenia dapat mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Tadi ada yang bilang halu-halu, siapa tadi yang bilang halu-halu? Wah, apaan? Ada yang bilang halu-halu. Gak halu, cuma kenapa sih gue Membayangkan. Tapi lu ketinggi. Jangan-jangan lu skizofrenia. Halusinasi apa sih? Halusinasi ada yang tahu Mimpi nggak? lo setinggi mungkin. Halusinasi sama dengan mimpi, sama apa? Beda. Beda. Halusinasi itu membayangkan hal yang nggak ada kan? Bukan
jawabannya iya. Nah itu kembali ke rumah. Kan itu di masa depan bisa jadi ada. Bisa aja. Ada di masa depan. Oke. Nanti jawabannya ada ya, kita lihat nih. Oke, pertanyaannya, halusinasi sama dengan mimpi? Sama nggak? Bukan. Halusinasi sama dengan berhayal, fantasi? Sama. Beda. Sama atau beda? Sama. Siapa yang sama? Seperempat sama. Sama. Nggak ada sama. Gimana seperempat? Coba, halusinasi dengan fantasi atau hayalan. Siapa yang setuju? Siapa yang masih bilang sama? Yang enggak, sisanya berarti. Oke. Gangguan bipolar. Siapa yang udah pernah dengar? Wah, apa tuh? Bipolar. Gangguan mood. Nah, bener banget tuh Adi, gangguan mood 100 buat Adi. Moodnya kayak gimana, Di? Kayak berubah-berubah gitu kayak misalnya Ya gimana? lagi kalau kadang kita senang banget gitu, tiba-tiba jadi sedih gitu, matang-matang kayak perasaan kok cemas, gitu padahal nggak ada apa-apa. Terus atau enggak kayak misalnya kita mau ngelakuin apa tiba-tiba malas gitu, itu bipolar, gangguan mood gitu. Itu Ada yang merasa seperti itu? Saya bipolar semua nih. Kita nggak boleh self diagnose ya, gitu. Bukan, makanya jangan sampai self diagnose. Makanya adik-adik diundang ke sini supaya dapat edukasi yang tepat. Oke. Orang dengan bipolar itu benar banget nih kata Adi tadi, perubahan emosi yang sangat drastis. Ya, jadi dia bisa tuh suasana hatinya lagi bahagia banget, kemudian bisa berubah menjadi sangat sedih. Oke. Siapa yang cemas akan masa depan? Dia masa depannya ini bagaimana ini? Oke. Yang di bagian depan nih, adik-adik yang di bagian depan nih. Coba boleh dong sharing dong, apa sih di masa depan itu yang dicemasin? Apa yang mau? Ada yang mau cerita? Siapa? Ayo gantian. Ayo kamu, silakan. Kayaknya ini ada nih. Tadi aku lupa mic-nya punya dua. Ayo dengerin ya. Kita dengerin. Siapa namanya? Boleh berdiri kalau berani. Menghadap teman-teman. wow. Selamat siang, halo semuanya. Gue Alifah dari kelas 11 B3 dari Namanya siapa tadi? Alifah. Oke. Tadi kita tuh apa sih yang bikin cemas untuk masa depan? Gitu kan. Sebenarnya untuk cemas akan kita bertahun-tahun lagi itu udah paling utama pasti ya. Apalagi kita sampai juga sama ekspektasi dari orang-orang kayak misalnya nih orang tua gitu. Kamu bisa nggak nanti masuk PTN? Kamu bisa nggak nanti ngebahagiain orang tua? Kayak gitu. Sebenarnya kayak lebih cemas untuk ekspresi orang lain sih sebenarnya. Jadi kan jadi nggak kita juga kan kayak gitu. Cemas karena ekspektasi orang lain. Ada yang punya pengalaman yang sama, perasa yang sama seperti Alifah? Karena orang lain yang bikin aku jadi cemas nih, gara-gara aku harus begini, harus begitu. Ada? Oke, tepuk tangan dulu dong buat Alifah. Siapa lagi yang cemas akan masa depannya nih? Nah, kamu nggak apa-apa deh. Siapa namanya tadi? Aku lupa dulu ya. Cherry. Oh, nggak usah. Suaranya udah gede ya. Oke, silakan. Apa yang kamu cemasin di masa depan? Banyak sih, kayak yang pertama tuh pasti kan kayak takut nggak jadi apa-apa kan, bukan soal yang kayak dan kayak gitu. Takut yang kayak bisa nggak ya nanti masuk kerja yang kayak gini gitu, ataupun yang kayak ya pokoknya kayak gitulah. Terus dari omongan orang-orang juga kan, apalagi orang tua yang kayak ekspektasinya tuh tinggi banget, nanti kayak kamu terus kayak bisa harus jadi ini, kayak ini, itu. Kurang lebih sama kayak Alifah ya. Tapi menurut adik-adik itu wajar nggak sih punya kecemasan? Wajar ya. Oke. Tapi ada loh kecemasan yang lebih dari itu, yang bikin kita jadi nggak bisa berfungsi sehari-hari. Nah, nih tadi perasaan khawatir. Jadi cemas itu tanda-tandanya adalah ada khawatir. Tadinya khawatir, cemas, takut yang cukup kuat sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Oke. Coba. Gini. Salah satu caranya atau
supaya kita mencegah bullying itu satunya adalah membangun lingkungan yang sehat. Jadi kalau kita tahu, misalnya tadi Pak Yus cerita seperti itu, dan kita sebagai kelasnya harus menciptakan, membangun lingkungan yang artinya dalam bentuk apa? Dukungan gitu, kita harus melindungi dia gitu ya. Tanpa begitu nggak bisa gitu, karena Pak Yus nggak akan sanggup kalau dia harus melawan itu sendiri gitu. Oke, kemudian juga dari diri dia sendiri, dengan begitu, dengan nanti dia merasa ada teman-temannya yang akan membela dia, melindungi dia, yang mengerti apa yang dia rasakan, nanti dia akan mulai timbul percaya dirinya. Dan yang sudah dilakukan oleh Kaius dan Abi tadi, sudah berani bicara. Thank you ya udah sharing, walaupun pasti itu sulit banget gitu. Pasti itu gak enak banget, tapi harus bisa. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Dan kali ini coba kita semua angkat tangannya ke atas. Yang tinggi. Coba nanti teman sebelahnya bilang, gantian ya. Bilangnya gini, saya akan melindungi kamu kalau kamu dibully. Coba. Yang kanan dulu, yang di sebelah kanan dulu, yang duduk di sebelah kanan dulu bilang ke temannya yang di sebelah kiri dulu. Bahunya, yang laki-laki ke laki-laki, kalau laki-laki ke perempuan jangan nanti. Ya, oke, coba. Angkat lagi tangannya. Oke. Tepuk pundak tangan teman di sebelahnya, bilang kalau kamu dibully, aku akan melindungi kamu. Coba serius. Ini janji loh. Jadi saksinya adalah teman kamu di sebelahnya masing-masing loh. Oke, coba ulangi lagi. Angkat tangannya tinggi. Tepuk di kaki sebelahnya. Kalau kamu dibully, aku akan melindungi kamu. Coba. Gantian sekarang. Sini. Terus lagi mengalami keyakinan yang salah, kayak merasa dirinya Satrio Piningit, Imam Mahdi gitu. Itu sebelum lewat pengobatan, suara-suara, halusinasi, insomnia, delusi, itu yang saya rasakan. Kalau kemudian tahun 2009 saya mulai berobat karena mengurung diri di kamar. Oh ya, satu lagi saya rasakan adalah paranoid. Saya nggak berani ketemu orang. Bahkan dengan keluarga sendiri pun saya ngumpet. Biasanya misalnya ada acara keluarga nih, ngumpul-ngumpul di rumah kakak saya pura-pura kamar mandi, di kamar mandi saya setengah jam. Nggak berani saya ketemu orang tanpa alasan yang jelas. Nggak ada alasan apa-apa, cuma nggak berani, takutnya dibully lah, takutnya dilihatin sinis, takut diomongin, takut dibully secara fisik gitu. Itu kan nggak masuk akal, keluarga sendiri ya kan. Nah, jadi saya mengurung diri di kamar. Terus saya kan waktu main Twitter kan, sekarang X ya. Ya kan Twitter mana kan X? Twitter ya. Terus saya ngomong kayak hewan. Jadi ada waham merasa disukai oleh orang terkenal. Saya ngikutin salah satu akun selebriti cewek. Saya merasa dia ngodein saya di Twitter itu. Ngodein saya, Kak, lu tuh gini katanya. Lu gini. Saya percaya gitu. Sampai akhirnya dia ngomong gini, Kak, lu lagi sakit, jangan kena air dulu. Oke, saya bilang gitu kan. Sehari, 2 hari, 3 hari saya tanya lagi, boleh gak kena air? Lu jangan kena air. Sampai 40 hari saya nggak mandi. Di kamar, jorok kamar saya nggak bisa merawat diri. Sampai akhirnya kakak saya udah gua angkat tangan, kata kakak saya gitu kan. Dibawa saya ke rehab, Inci Ganjur, dahar gerahan namanya. Di sana saya mulai dikasih obat.
makan teratur, mandi teratur. Di situ saya nanya ke psikiater, dok, penyakit saya apa namanya? Awalnya psikiater nggak ngomong-ngomong, udah nggak usah pikirin nama penyakitnya, yang penting proses penyembuhan kamu dulu, katanya gitu. Tapi saya kan penasaran ya, saat pertemuan yang ketiga baru jawab, karena kamu mengalami halusinasi, kamu itu skizofrenia. Dan karena kamu ada paranoidnya, kamu berarti skizofrenia paranoid. Nah, mulai dari itu saya minum obat. Apakah setelah itu udah lancar? Belum. Obatnya belum cocok ternyata. Tapi saya juga tipe orang yang pendiam gitu, nggak ngomong keluhan saya apa nggak saya omongin, saya pendam semua. Saya masih agresif sampai 6 kali masuk rehab. Dan akhirnya pas tahun 2018 saya ganti dokter, obatnya diganti. Dari situ saya mulai enakan. Suara-suara sih hilang, 3 minggu setelah minum obat suara-suara hilang. Tapi masih ada sisanya self-talk. Kalau dulu suara orang lain, sekarang suara saya sendiri. Ngomong terus, nggak berhenti-berhenti. Mau tidur, rebahan, ngomong. Kayak gitu capek kalau paling modern sih nggak ada yang ngerasain ya, capek gitu efeknya. Nah, self talk itu hilang beberapa bulan belakangan setelah saya aktif di KPSI. Alhamdulillah nih saya kenal KPSI, jadi ada penyaluran energi gitu. Sebelum masuk sini, sebelum gabung sama KPSI saya udah mulai stabil, alhamdulillah. Cuma masih banyak waktu luang. Nah, saya kerja desain grafis kan, kerja dari rumah. Pekerjaan itu gampang, nggak susah karena saya udah 20 tahun di bidang desain grafis, jadi saya udah cukup menguasai lah gitu ya. Kerjaannya gampang, jadi saya banyak waktu luang tuh gitu. Keadaan stabil, ibadah udah mulai enak. Nah, alhamdulillah dikenalin sama Pak RW masuk ke KPSI. Dari sini saya dibimbing sama Mas Iki sama Pak Bagus. Berkegiatan, ada yang namanya Kongko Bujang. Tahu Kongko Bujang nggak? Cari nanti di YouTube ya, Kongko Bujang Reborn. Itu para penyintas ngumpul kayak talk show gitu, membicarakan mental health. Dan coba nanti nontonnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang, oh ya, saya dulu juga sampai karena penyakit ini kuliah 3 kali gagal. Yang pertama di IPB, saya dapat landscape arsitektur UMPTN, atau sekarang SPMPTN ya. Dapat landscape arsitektur di IPB, cuma 1 semester karena parno, takut ketemu orang di kelas nggak betah. Saya lari ke masjid, ke perpustakaan, nggak pernah hadir di kelas, agar saya mengundurkan diri. Yang kedua di UI Advertising, saya gagal lagi cuma 3 semester. Terus akhirnya selesai, saya udah nggak mau kuliah lagi, coba kerja desain grafis, teman ngajakin kuliah lagi, D1 kali ini desain grafis di Interstudi, nggak selesai lagi. Itu salah satu pengalaman pahit menderita skizo adalah tidak bisa menyelesaikan kuliah. Jadi saran saya ya Dek ya, kalau kalian udah mulai gimana ya, restless gitu, kayak gelisah kayak ada yang dirasa, ada yang mengganjal, diomongin ke orang tua, khususnya ibu, diomongin, jangan dipendam sendiri kalau ada masalah, biar nggak numpuk. Kalau ada yang bully lapor, kalau nggak berani ajak teman bareng-bareng. Terus tidur cukup, jangan sering-sering begadang. Terus apa lagi ya? Makanan yang bergizi dan olahraga itu.